Halo, apa kabar? Saya harap baik aja ya. Alur cerita film kali ini berjudul Tai Chi Master, di mana kisah seorang murid Shaolin berteman dari kecil hingga tumbuh dewasa dalam kebersamaan. Sang jagoan yang bernama Jun Bao berkepribadian yang polos, apa adanya, dan lugu. Sedangkan teman seperjuangan namanya Tian Bao adalah sosok yang keras kepala, tinggi hati, haus akan kekuasaan. Mereka berdua sangat kompak dalam segala hal, sehingga rintangan apapun bisa mereka lewati dengan riang gembira. Oke, sebelum kita masuk alur ceritanya, kita intro dulu. Cerita diawali ketika guru Shaolin yang bernama Yuan membawa murid baru bernama Tian Bao. Kemudian dia dikenalkan dengan Jun Bao yang saat itu sudah menjadi murid Shaolin. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi akrab dan selalu bersama. Seorang murid senior namanya Xian Bao mendapat mereka berdua tanpa izin melihat latihan para murid lain. Kemudian mereka berdua pergi menemui guru Yuan untuk diajari kungfu agar bisa menang dalam berkelahi. Saat itu guru Yuan mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Tian Bao yang saat itu masih dandang akhirnya membalas perlakuan seniornya. Karena kepolosan Juan Bao, mereka ketahuan yang pada akhirnya mereka berdua dihukum. Guru Yuan yang kasihan kemudian berakting marah sambil memberi roti kepada mereka berdua. Hari demi hari mereka lewati sampai tidak terasa waktu membuat mereka berdua tumbuh menjadi dewasa. Dalam melatih kungfu, mereka berdua jagonya. Dimanapun berada, selalu mereka selingi dengan latihan. Pada suatu ketika, Juan Bao mengintip gurunya yang sedang berlatih jurus tapak Buddha dan mempelajari diam-diam. Hari pun berlalu, di aula Shaolin diadakan pertandingan untuk mencari 4 orang yang terbaik dan akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Awal pertandingan terlihat bahwa Tian Bao mengunggulinya, namun Xin Bao berlaku curang walau pada akhirnya Tian Bao tetap saja menang dan menghajarnya habis-habisan. Tindakan Tian Bao yang berlebihan itu membuat Master Yi marah dan terjadilah pertarungan antara murid dan guru. Di pertandingan itu, ketika Tian Bao tersudut, dia langsung mengeluarkan jurus tapak Buddha yang ditirunya dari Master Yi. Master Yi pun semakin marah dan memerintahkan para murid lain untuk menangkap Tian Bao dan Juan Bao. Kekompakan mereka berdua dalam bertarung membuat para murid lain kewalahan untuk melawannya. Di pertarungan itu, tiba-tiba guru Yuan masuk dan membawa mereka pergi. Singkat cerita, mereka pun dikeluarkan dari Shaolin. Guru Yuan pun memberikan kitab Qi untuk mereka pelajari karena kitab itu berguna agar bisa mengontrol emosi mereka dalam bertindak. Lanjut, mereka berdua singgah di kota terdekat. Karena lapar, mereka berdua berusaha mencari makan dengan cara mengemis. Di sisi lain, ada seorang preman yang sedang memukuli seorang pedagang dan menghancurkan barang dagangannya. Beruntung ada seorang wanita mengambil uang mereka dan memberikan ke si pedagang itu. Namun, gadis itu ketahuan dan mereka pun mengeroyoknya. Jun Bao yang melihat kejadian itu langsung berusaha menolongnya, sedangkan Tian Bao melihat wanita itu dan langsung terpesona akan kecantikannya.
Keributan itu justru mengundang pasukan pemerintah yang akhirnya memaksa mereka bertiga melarikan diri dan bersembunyi. Kemudian gadis itu yang bernama Melon kecil membawa mereka berdua ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di restoran mereka bertemu wanita yang mereka lihat tadi. Ternyata wanita itu bernama Xiulin yang sedang mencari suaminya. Tak diduga, Xiulin melihat suaminya dengan wanita lain. Dia bersama adiknya gubernur. Seketika itu juga adik gubernur marah dan terjadilah adu kungfu. Kemudian suami Xiulin menyuruh Xiulin pergi dari restoran itu dan memukulnya. Junbao yang kesal langsung menolongnya sambil menghajar para pengawal dari adik gubernur itu. Karena situasi yang semakin kacau dan semakin banyak pasukan yang datang, akhirnya mereka semua melarikan diri dan bersembunyi sampai situasi mereda. Setelah situasi reda, mereka pun kembali ke restoran itu untuk beristirahat. Tak lama kemudian, para pemberontak datang ke tempat itu. Ternyata tempat restoran adalah markas para pemberontak. Keesokan harinya, demi mencari uang untuk sesuap nasi, mereka berdua membuat pertunjukan barang siapa membayar 1 sen dapat memukul sebanyak 1 kali. Dan jika bisa membuat kesakitan atau muntah darah, uang akan dikembalikan sebanyak 3-6 kali lipat. Namun, mereka didatangi perwakilan dari pemerintah. Dia meminta uang pajak, Tianbo memberikannya dan memohon untuk dia bisa bergabung dengan pemerintahan gubernur. Dan di saat itu juga, Tianbo dan Juanbo berpisah. Malam harinya ketika Junbao pulang ke restoran, Xiulin tengah mabuk-mabukan karena sakit hati. Junbao yang mempunyai rasa kepedulian tinggi kemudian mencoba menenangkannya. Keesokan hari, saat mereka semua sedang makan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah yang tujuannya tidak lain adalah untuk menagih uang pajak. Perdebatan pun terjadi karena mereka mengaku bahwa sebelumnya sudah membayar pajak. Maka terjadilah perkelahian di sana. Pintu dan jendela pun ditutup agar tidak mengundang perhatian. Namun setelah semua prajurit dikalahkan, ternyata ada satu orang yang berhasil meloloskan diri. Junbao kemudian berusaha mengejar sampai ke daerah dekat markas prajurit. Sebelum prajurit itu sampai di markas, prajurit itu justru dihentikan oleh Tianbao dan langsung dibunuhnya. Beralih di markas prajurit, saat itu di sana sedang diselenggarakan pertarungan untuk melihat kehebatan dari para prajurit. Demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, Tianbao mencoba menunjukkan keahliannya di depan Gubernur Liu. Tianbao yang saat itu sudah percaya diri justru tidak dihargai karena alasan sikapnya itu tidak menghormati prajurit lain. Beruntung saat itu Tianbao masih diberi kesempatan dan ditunggu pembuktian atas kesetiaannya. Adegan pun beralih. Di restoran, Tianbao datang dan menyuruh mereka segera pergi karena gubernur telah mengetahui tempat ini sebagai markas pemberontak. Keesokan harinya, demi membalaskan dendam atas kematian teman mereka, mereka akhirnya menyusun rencana untuk menyerang markas gubernur. Hari pun tiba di mana mereka berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan langsung mencoba mendekati markas gubernur. Namun setelah dekat dengan markas, ternyata para prajurit sudah mengetahui niat mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka semua akhirnya mencoba melawan. Ternyata yang melakukan pengkhianatan adalah Tianbao dengan membuat siasat agar bisa membasmi pemberontak, termasuk sahabatnya sendiri.
Mereka semua tak berdaya melawan prajurit gubernur yang begitu banyaknya. Mereka pun pada mati satu persatu. Dalam pertikaian tersebut, Xiulin dan Melon kecil ditahan, sedangkan Juan Bao berhasil keluar dari kepungan para prajurit dengan bantuan teman mereka. Lanjut cerita, dengan keberhasilan Juan Bao menumpas para pemberontak, Juan Bao pun diangkat menjadi letnan kerajaan. Adegan pun beralih di mana Juan Bao sudah berada di kemahnya, di mana di situ berada si Melon kecil yang ditawan. Juan Bao pun berusaha memilikinya, tapi Melon kecil melawan. Saat bersamaan, sang gubernur datang, terpaksa demi jabatan si Melon kecil pun mati dibunuh. Singkat cerita, demi memancing kedatangan Jun Bao, Xiulin dijadikan tawanan oleh Tian Bao. Dan ketika Jun Bao datang untuk menolong Xiulin, terjadilah adu kungfu mereka berdua. Ketika Jun Bao tertusuk, secara bersamaan Jun Bao melempar pedangnya ke arah tali pengikat Xiulin. Kemudian menara pun roboh, secara bersamaan Xiulin bebas dan membantu Jun Bao untuk keluar dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Jun Bao menjadi stres karena tak menyangka teman dekatnya demi kekuasaan rela membunuh mereka semua. Di sisi lain, Tian Bao yang sangat terobsesi dengan kekuasaan melatih pasukannya dengan cara yang kejam. Ajudan gubernur yang melihatnya pun marah dan akan melaporkan, tapi Tian Bao membunuhnya. Lanjut cerita, Jun Bao akhirnya mau menerima keadaan di mana temannya adalah musuhnya. Dia pun mempelajari kitab pemberian gurunya untuk menenangkan pikiran alam sadarnya agar selalu dalam keadaan waras. Dan ketika Jun Bao telah mengerti apa maksud dari kitab itu, dia pun mulai mencoba mempraktekannya dengan bantuan alat bantu dan kemudian dia mulai memperhatikannya. Setelah dia mengerti maksud dari kitab itu, ia pun mulai menjadikannya sebuah jurus kungfu, di mana jurus ini menyalurkan energi yang sangat kuat di seluruh tubuhnya, hingga apapun yang dia kendalikan dampaknya sangat luar biasa. Dan jurus ini dinamakan Tai Chi. Singkat cerita, Jun Bao bersama dengan Xiulin mencegat iring-iringan gubernur Liu yang tidak lain untuk menangkapnya dan dijadikan sandera untuk menghentikan kebrutalan Tian Bao. Jun Bao berhadapan dengan adik gubernur, Xiulin berhadapan dengan gubernur Liu, yang tentu saja dengan mudah mereka berdua bisa mengalahkannya. Kemudian mereka berdua pergi ke markas prajurit untuk menemui Tian Bao dengan menjadikan gubernur Liu sebagai sandera. Awalnya Jun Bao mencoba menghentikan Tian Bao tanpa kekerasan, namun Tian Bao yang tidak mudah untuk menyerah kemudian langsung menyerang Jun Bao. Jun Bao yang sudah menguasai jurus Tai Chi dengan mudah menangkal dan menyerang Tian Bao. Tian Bao sebetulnya menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan Jun Bao. Namun, dia yang sudah dikuasai oleh kekuasaan justru tetap mencoba untuk melawan Jun Bao.
Bahkan dirinya memerintahkan prajurit untuk membantunya. Para prajurit enggan dikarenakan Gubernur Liu disandra Xiulin. Karena Gubernur Liu dianggap oleh Tian Bao sebagai hambatan, akhirnya dia langsung membunuhnya. Tian Bao yang sudah tidak mempunyai pilihan lain, tetap mencoba melawan Jun Bao walaupun dirinya mengetahui bahwa Jun Bao lebih unggul dalam segala hal. Dan akhirnya di pertarungan itu Tian Bao tewas di depan mata Jun Bao karena ambisinya sendiri. Para prajurit yang saat itu sudah tidak mempunyai pimpinan kemudian menyerah dan membiarkan mereka berdua untuk pergi. Di akhir cerita, Jun Bao berpisah dengan Xiulin. Tamat. Terima kasih telah nonton alur cerita film sampai akhir. Bye.